yang pernah dengar saya atau ketemu saya mungkin? Lu pernah? Iya, Oke. pernah lihat. Ya? Pernah lihat. Lihat di mana ini? Di mana? Tim di kampus, tapi namanya aku tidak tahu. Oke. Kalau yang lain? Pada akhirnya saya bisa ada di sini sekarang ya, bisa ada di Sumba. Sekarang jujur, saya sampai tahun 2015 saya tidak pengen pulang. Saya tidak mau pulang Sumba. Mati-matian saya tidak mau pulang Sumba. Itu mama sampai PDKT sama saya tanya, kamu betulan tidak mau pulang Sumba? Saya bilang, iya mama, saya pulang Sumba buat apa? Ada satu alasan utama kenapa saya tidak mau pulang Sumba. Karena saya lihat gini, bapak mama dua-dua ASN, PNS ya. Tapi kehidupan kami memang secara ekonomi berkecukupan, tapi tidak ada perubahan. Dan menurut saya yang jadi alasan itu terjadi itu budaya Sumba. Gitu. Saya bilang budaya Sumba itu terlalu menghabiskan banyak uang. Entah itu adat perkawinan, itu adat keamanan, entah itu adat kematian ya. Jadi sampai tahun 2015 saya putuskan saya tidak mau pulang Sumba. Saya selesai waktu itu 2015 awal, S1 ya. S1-nya selesai 2015 awal. 2015 saya tes namanya beasiswa LPDP. Itu saya belum lolos. Akhirnya waktu itu tutup pendaftaran S2 kan sudah tutup kan. Jadi mau tidak mau saya harus tunggu 2016 baru saya lanjut S2. Nah, sambil menunggu saya pulang ke Sumba. Pulang dalam keadaan saya dalam hati saya tidak akan pernah mau pulang Sumba, gitu saja. Jadi alasan utamanya karena budaya. Nah, ternyata 2015 akhir itu saya tiba-tiba dikontak sama salah satu teman. Dia bilang, Yun ini ada, dia panggil saya Yun ya. Yun ini ada riset tentang adat perkawinan, tentang belis. Waktu itu tentang perempuan juga. Dia spesifiknya tentang perempuan karena melihat keadaan itu dengan adanya belis, perempuan yang banyak dirugikan waktu itu. Jadi saya bilang oke, saya ikut itu riset tentang belis itu dari Yayasan PWAG, Peace Women gitu dengan Kak Oleh Munero waktu itu. Jadi saya peneliti lapangan waktu itu. Jadi saya turun wawancara ke banyak tokoh adat, ada di Hamba Praing, saya wawancara, terus ada di Rindi, Prayawang, Marama Prayawang juga saya wawancara, Unang di sana juga saya wawancara, beberapa tokoh adat yang ada di Canberra juga saya wawancara, sampai mahasiswa waktu itu saya sempat wawancara juga. Mahasiswa, terus dari kita kan punya strata ya di Sumba ya, kita tidak bisa pungkiri itu. Dari yang stratanya paling tinggi sampai yang paling rendah saya wawancara. Saya wawancara waktu itu hampir 3 sampai 4 bulan. Dari situ baru saya punya mata terbuka lebar. Saya bilang adat Sumba itu terlalu luar biasa. Dan saya menyesal kenapa dulu saya mati-matian tidak mau pulang Sumba. Jadi yang awalnya tidak mau pulang Sumba waktu itu, akhirnya saya mati-matian mau pulang Sumba karena budaya. Dan itu waktu kalau ngomong budaya Sumba sih ya. Gitu. Apalagi waktu itu saya terlibat di adat perkawinan belis. Waktu itu kan lagi trennya belis itu merugikan pihak perempuan ya. Cuman waktu itu pas saya terlibat saya bilang kok justru sebaliknya ya yang saya dapatkan. Belis perempuan Sumba, belis itu justru sebenarnya benar-benar menghargai perempuan. Kalau orang yang betul-betul paham dengan itu budaya. Gitu. Kan sekarang kan makin kesini belis itu kan sudah bercampur sama yang namanya penumpang gelap ini apa namanya? Kalau mata kita bilang gengsi, harga diri, semakin banyak jumlah ekornya, jadi semakin terpandang gitu. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Belis itu menghargai perempuan, memuliakan perempuan sebenarnya. Itu dari saya sih, entah dari teman-teman yang lain mungkin ada yang punya pendapat yang agak berbeda. Ini adalah hal yang luar biasa, cerita yang lumayan menginspirasi buat kita semua dengan perjalanan hidupnya dari yang tidak mau pulang Sumba, terus ini ikut tes CPNS karena terpaksa, padahal banyak sekali yang mau ikut. Maksudnya niatnya dari awal untuk itu, ternyata ada salah satu yang niatnya yang mau ikut tes hanya karena paksaan dari orang
juga yang saya bisa ambil bahwa sejauh apapun kita pergi, walaupun awalnya kita tidak mau balik lagi ke Sumba, ternyata tempat paling nyaman untuk kita pulang tetap juga Sumba. Nah, dengan semua budaya yang ada. Terus juga tadi sempat disinggung bahwa kadang itu sebagai anak perempuan atau ini kita sebagai anak kadang masih dianggap kayak yang anak atau apa gitu, kita memang kadang sering dipaksakan secara tidak langsung, kadang kita dipaksakan kita nurut sama orang tua dan saudara laki-laki. Dan kebetulan sekali di sini ada teman-teman laki-laki, jadi di sini mungkin bisa dipertimbangkan, maksudnya bisa dipikirkan dari berbagai aspek gitu. Jangan hanya ikut, oh iya ini harus ikut ini, kan saya yang punya hak, tapi setidaknya memikirkan dari berbagai aspek, nyamannya tidak atau bagaimana gitu. Mungkin itu dulu yang